Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diatullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan fungsi dalam PL/SQL. Yang pertama yaitu pengertian dari prosedur. Prosedur dalam PL/SQL adalah unit subprogram yang terdiri dari sekelompok pernyataan PL/SQL yang dapat dipanggil berdasarkan namanya. Setiap prosedur dalam PL/SQL mempunyai nama unitnya sendiri yang dapat digunakan untuk merujuk dan memanggil prosedur tersebut. Unit subprogram ini di Oracle Database disimpan sebagai objek database. Sebagai catatan, subprogram tidak lain hanyalah sebuah prosedur dan perlu dibuat secara manual sesuai kebutuhan. Setelah dibuat, mereka akan disimpan sebagai objek database. Berikut adalah ciri-ciri dari unit subprogram prosedur pada PL/SQL. Yang pertama, prosedur adalah blok mandiri dari suatu program yang dapat disimpan di database. Panggilan ke prosedur PL/SQL ini dapat dilakukan dengan mengacu pada namanya untuk mengeksekusi pernyataan PL/SQL. Yang ketiga, ini terutama digunakan untuk menjalankan proses di PL/SQL. Yang keempat, itu bisa memiliki blok bersarang atau bisa didefinisikan dan disarangkan di dalam blok atau paket lain. Selanjutnya, ini berisi bagian deklarasi, bagian eksekusi, bagian penanganan, dan pengecualian. Nilai-nilai tersebut dapat diteruskan Oracle prosedur atau diambil dari prosedur melalui parameter. Dan parameter ini harus disertakan dalam pernyataan pemanggil. Prosedur dalam SQL dapat memiliki pernyataan return untuk mengembalikan kontrol ke blok pemanggil, namun tidak dapat mengembalikan nilai apapun melalui pernyataan return. Nah, ini adalah sintaks dari create atau membuat prosedur. Create prosedur memerintahkan compiler untuk membuat prosedur baru Oracle. Kata kunci replace memerintahkan kompilasi untuk mengganti prosedur yang ada, dan itu jika ada dengan yang sekarang. Nama prosedur harus unik, dan kata kunci is akan digunakan ketika prosedur tersimpan di Oracle bersarang di beberapa blok lain. Jika prosedurnya mandiri, maka as akan digunakan. Selain standar pengkodean ini, keduanya memiliki arti yang sama. Selanjutnya adalah pengertian dari fungsi. Fungsi adalah subprogram PL/SQL yang berdiri sendiri, seperti prosedur dalam PL/SQL. Fungsi memiliki nama unik yang dapat digunakan untuk merujuknya. Ini disimpan sebagai objek database di PL/SQL. Beberapa ciri-ciri fungsi. Yang pertama adalah fungsi adalah blok mandiri yang terutama digunakan untuk tujuan perhitungan. Fungsi menggunakan kata kunci return untuk mengembalikan nilai, dan tipe datanya ditentukan pada saat kita membuat fungsi tersebut. Suatu fungsi harus mengembalikan nilai atau memunculkan pengecualian, yaitu pengembalian adalah wajib dalam fungsi. Fungsi tanpa pernyataan DML bisa langsung dipanggil dalam query select, sedangkan fungsi dalam DML operation hanya dapat dipanggil dari blok PL/SQL lainnya. Itu bisa memiliki blok bersarang atau bisa didefinisikan dan disarangkan ke dalam blok lain. Ini berisi bagian deklarasi, bagian eksekusi, bagian penanganan, dan juga pengecualian. Nilai dapat diteruskan ke fungsi atau diambil dari prosedur melalui parameter, dan parameter ini harus disertakan dalam pernyataan pemanggil. Berikut adalah sintaks dari membuat fungsi. Create function-nya memerintahkan compiler untuk membuat fungsi baru. Kata kunci replace di sini memerintahkan compiler untuk mengganti fungsi yang ada. Dan itu jika ada dengan fungsi yang saat ini yang akan mau dibuat. Nama fungsi harus unik, tipe data return harus disebutkan di dalam pembuatan fungsi. Dan kata kunci is akan digunakan ketika prosedur disarangkan ke beberapa blok lain. Jika prosedurnya mandiri, maka as akan digunakan. Dan kedua ini memiliki arti yang sama. Mungkin lanjut ke contoh.
Lanjut ke contoh. Di sini kita akan membuat prosedur. Di sini saya sudah memiliki sintaksnya. Prosedur yang akan kita buat yaitu menghitung salary, yaitu menghitung total gaji tahunan untuk karyawan. Di sini saya akan copy aja. Nah, di sini kita akan membuat suatu prosedur dengan nama unik yaitu hitung salary, yang dimana dia akan mencari ID dalam bentuk number, dan dia akan mengkalikan jumlah salary sebanyak 12 kali, yaitu dimana bertujuan untuk kita ngitung total gaji tahunan untuk karyawan. Nah, di sini untuk melihat hasilnya, kita harus menggunakan fungsi exact. Exact hitung salary dalam kurung 100. Nah, total gaji tahunan untuk karyawan 100 yang ID 100 adalah 288.000. Nah, untuk yang kedua yaitu membuat fungsi. Nah, fungsi di sini kita membuat suatu fungsi yang dimana bertujuan untuk menghitung luas persegi. Di sini ada create or replace function yang dimana dia akan membuat sebuah fungsi dan dengan nama unik yaitu hitung underscore luas underscore persegi, yang dimana dia akan menghitung panjang sisi dalam bentuk number dan di-returnkan dan mencari luas begin. Dan di sini ada sintaks atau rumus dari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Dan untuk executionnya yaitu kita akan select sini select hitung underscore luas underscore persegi dalam kurung 5 from 2. Nah, di sini sudah keluar untuk hasil dari panjang sisi 5 dari persegi yaitu 25. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.